Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C3 Sistem Digital Institut Teknologi Sumatera akan menjelaskan mengenai tugas besar sistem digital penerapan flip-flop pada rangkaian jam digital stopwatch. Anggota kelompok yaitu terdiri dari Abdul Razid Rido, NIM 119130008. Yang kedua ada Ricky Erian, NIM 119130005. Yang ketiga ada Muhammad Akmal Syafiq yang dengan NIM 119130169. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ricky Erian. Kepada Ricky dipersilahkan. Oke, latar belakang untuk melakukan suatu proses pengukuran maka dibutuhkan alat ukur yang sesuai. Begitu halnya jika ingin mengukur kecepatan suatu benda yang bergerak secara lurus dan beraturan ataupun benda yang bergerak lurus. Tetapi berubah beraturan maka dibutuhkan suatu alat ukur yang dapat mengukur kecepatan benda yang melaju tersebut. Salah satu alat ukur yang dapat menghitung lamanya waktu dengan cukup akurat adalah stopwatch. Oke, Judul yang kami ambil di sini ialah penerapan flip-flop pada jam digital stopwatch, karena percobaan ini merupakan salah satu penerapan dari modul praktikum yang telah dilaksanakan yaitu modul 4, flip-flop, serta percobaan jam digital stopwatch ini tergolong mudah karena pembacanya dilengkapi detik serta milidetik. Hal ini dirancang dengan menekan tombol untuk memulai dan berhenti sehingga suatu waktu detik dapat ditampilkan sebagai waktu yang telah berlalu. Oke, langsung saja kita ke bentuk rangkaiannya. Oke, ini adalah bentuk rangkaiannya. Ini adalah bentuk rangkaian penerapan flip-flop jam digital pada stopwatch, dan di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Oke, sebelum kita memulai rangkaian ini, sebelum rangkaian dijalankan, pastikan SW SPST dalam keadaan tidak terhubung. Dan kemudian sebelum kita menghidupkan rangkaiannya, kita harus menghubungkan SW SPDT bagian atas dengan VCC. Kemudian rangkaian akan langsung berjalan ketika switch pada rangkaian terhubung dengan VCC. Rangkaian ini menggunakan digital clock dengan frekuensi 250 Hz yang dihubungkan pada kombinasi rangkaian 4 buah flip-flop JK. Kemudian, perhitungan dimulai pada 7 segmen dari skala waktu terkecil, dan kemudian setiap segmen telah mencapai angka 9, maka otomatis nilai dari 7 segmen di kanannya akan bertambah 1. Begitupun seterusnya hingga 7 segmen paling kiri. Untuk menghentikan rangkaian, groundkan switch yang tadi dihubungkan dengan VCC pada rangkaian tersebut. Kecepatan pergerakan bilangan cacah tersebut dipengaruhi oleh besar frekuensi pada clock. Kemudian untuk mereset data, kita gunakan SW-SPST yang tertera pada 7 segmen untuk mereset data dengan cara menghubung singkat ke-6 SW-SPST dengan rangkaian utama. Oke, begitu saja cara kerja yang bisa saya sampaikan dalam rangkaian tersebut. Selanjutnya, kembali ke Rido. Baik, terima kasih untuk Saudara Ricky. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan yang dapat kita ambil dari penerapan flip-flop pada rangkaian jam digital stopwatch. Kesimpulannya ialah pada dari hasil percobaan pada aplikasi Proteus 8 profesional yang didapatkan bahwa kecepatan dari perhitungan pencacahan pada data stopwatch yang telah dibuat akan sangat bergantung terhadap frekuensi yang kita masukkan pada digital clock yang dimasukkan dalam rangkaian tersebut. Stopwatch ini memiliki kelebihan seperti proses perhitungan yang cepat. Akan tetapi untuk menghitung nilai tersebut dibutuhkan ketelitian dan ketepatan saat menekan tombol henti kembali. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.